Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada. Ini kami menemukan sebuah artikel dari kompas.com yang sangat menarik, saudara-saudaraku, tentang DNA, yang mana tes DNA itu ditolak oleh klan Bali, dan ini termasuk perkembangan sains yang sangat luar biasa. Ini ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Muhammad Romli. Beliau adalah guru besar Cyber Law, Digital Policy, Regulation and Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Judulnya adalah DNA, Kejahatan Cyber dan Penegakan Hukum. Penulis Profesor Dr. Ahmad Muhammad Romli. Basis data DNA memiliki peran penting dalam penegakan hukum. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah materi genetik pada manusia dan hampir semua organisme lainnya. Hampir setiap sel dalam tubuh seorang memiliki DNA yang sama. Dilansir publikasi resmi Interpol, DNA chain play a crucial role in convicting or clearing suspect of a crime and can also be used to identify missing person. DNA memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan data DNA, seorang bisa dihukum atau dibebaskan sebagai tersangka kejahatan. DNA juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang hilang. Laporan Interpol lebih lanjut menyatakan teknologi basis data DNA memungkinkan identifikasi cepat terhadap pelaku kejahatan berat seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan perampokan bersenjata dalam hitungan menit. Polisi dapat mengirimkan profil DNA dari berbagai sumber seperti pelaku, tempat kejadian perkara, orang hilang atau jenazah tak dikenal. Data yang dikirim tidak mencantumkan identitas nominal dan hanya berbentuk kode alfanumerik. Negara-negara anggota Interpol memiliki kendali atas data mereka dan dapat menentukan kepada siapa informasi tersebut dapat dibagikan sesuai yang berlaku. Interpol menyatakan, sejak dibuat pada tahun 2002, basis data DNA Interpol berisi lebih dari 280.000 profil yang disumbangkan oleh 87 negara anggota. Proses hukum. Laporan Interpol menunjukkan dapat membandingkan DNA dari jenazah yang belum teridentifikasi dengan DNA orang hilang melalui barang pribadi seperti sikat gigi, atau dari kerabat mereka melalui metode pencocokan DNA keluarga yang dikenal sebagai A-familia. Metode ini meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam mengidentifikasi dan menemukan individu yang hilang melalui kerjasama lintas negara. Analisis DNA juga diterapkan dalam kejahatan lingkungan seperti mengungkap perdagangan ilegal gading atau kayu. Dengan menganalisis DNA dari gading yang disita, peneliti dapat menentukan asal geografisnya dan mengidentifikasi jaringan kriminal di balik perburuan liar itu. Teknologi serupa dapat diterapkan dalam perdagangan kayu ilegal untuk menelusuri spesies dan lokasi pohon asalnya. Basis data DNA bekerja dengan membandingkan profil yang dikirim oleh negara anggota.
Jika kecocokan ditemukan, maka negara terkait diberitahu untuk melanjutkan penyelidikan. Jika tidak, maka profil tetap tersimpan untuk potensi pencocokan di masa mendatang. DNA mengandung informasi yang dibutuhkan semua sel hidup dalam tubuh manusia agar dapat berfungsi. Selain saudara kembar yang identik, DNA setiap orang bersifat unik. Sampel dari tempat kejadian perkara atau tersangka biasanya diperoleh dari darah, rambut, atau cairan tubuh. Setelah dianalisa, menghasilkan profil DNA yang dapat dibandingkan dengan profil lain dalam basis data. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi pengurutan DNA telah membawa revolusi besar dalam bidang biologi, kedokteran, dan forensik. Hal yang mencengangkan, DNA juga ternyata bisa terkait dengan kejahatan cyber. Kejahatan cyber, di balik manfaatnya, teknologi DNA juga membawa potensi resiko keamanan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Penelitian terbaru dari Universitas Washington mengungkapkan bahwa DNA tidak hanya dapat menyimpan informasi genetik, DNA juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan serangan cyber. Dikutip dari Wired, biohackers encoded malware in a state of DNA yang ditulis oleh Andy Greenberg, ahli keamanan cyber tersohor. Tim peneliti dari Universitas Washington berhasil mengembangkan malware yang dikodekan dalam untaian DNA fisik. Ketika DNA ini dianalisis oleh mesin pengurut gen, data yang dihasilkan dapat merusak perangkat lunak pengurutan, bahkan bisa mengambil alih kendali komputer yang mendasarinya. Meskipun saat ini belum secara praktis dilakukan, penelitian ini membuka mata kita pada potensi ancaman keamanan cyber yang mungkin muncul di masa depan. Para peneliti di universitas kelas dunia itu menggunakan teknik eksploitasi yang dikenal sebagai buffer overflow, di mana kode berbahaya dimasukkan ke dalam DNA. Ketika DNA ini diproses oleh mesin pengurut gen, kode tersebut dapat mengganggu fungsi normal perangkat lunak dan mengambil alih sistem. Namun, mengkodekan serangan ke dalam DNA tidaklah mudah. DNA memiliki batasan fisik seperti rasio bahasa tertentu yang harus dipertahankan untuk menjaga stabilitasnya. Selain itu, proses pengurutan DNA yang melibatkan pemrosesan paralel seringkali memotong atau mengacak kode yang disematkan. Meskipun model serangan ini masih dalam tahap awal, penelitian ini menggugah pertanyaan penting tentang keamanan sistem biologi komputasional. Dengan semakin banyaknya layanan pengurutan DNA yang dilakukan oleh pihak ketiga, potensi serangan cyber berbasis DNA bisa menjadi lebih realistis. Peretas dapat menggunakan teknik ini untuk mencuri kekayaan intelektual, mencemari analisis DNA forensik, atau bahkan menyebarkan kode berbahaya melalui produk yang dimodifikasi secara genetik. Salah satu tantangan terbesar dalam penelitian ini adalah menciptakan kode yang dapat bertahan dari proses pengurutan DNA. Laporan riset itu melanjutkan, para peneliti harus berulang kali menulis ulang kode eksploitasi mereka untuk memastikan bahwa kode tersebut tetap utuh dan berfungsi setelah diproses oleh mesin pengurut gen. Selain itu, banyak perangkat lunak pengurutan DNA yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan keamanan, sehingga rentan terhadap serangan semacam ini. Seiring semakin meluasnya penggunaan teknologi pengurutan DNA, penting untuk mulai memikirkan tentang keamanan sistem biologi komputasional. Penelitian ini adalah langkah awal penting untuk memahami
dan mengantisipasi potensi resiko di masa depan. Lab terkoneksi ke internet. National Library of Medicine mempublikasikan penelitian berjudul A Systematic Review of the Criminogenic Potential of Synthetic Biology and Routes to Future Crime Prevention yang ditulis Mariam L. Gebri, Darren Nesbitt, St. De Johnson 2020. Hasil penelitian menyimpulkan seiring semakin terintegrasinya ruang siberfisik dalam bioteknologi, potensi ancaman terhadap kejahatan biologis turut meningkat. Hal ini menciptakan peluang tidak hanya bagi eksploitasi data, tetapi juga manipulasi serta penyalahgunaan materi biologis. Kemajuan industri biologis sintetis berpotensi memperluas kejahatan lintas batas geografis, terutama karena laboratorium menjadi semakin otomatis dan terkoneksi dengan internet. Potensi kejahatan dalam kerangka biologi sintetis cenderung membutuhkan keahlian lintas disiplin untuk dapat dideteksi dan dicegah. Oleh karena itu, kolaborasi antara ilmuwan komputer ahli bioinformatika, biologi molekuler, serta teknologi informasi menjadi sangat krusial. Demikian juga dengan disiplin ilmu hukum, khususnya cyber law, perlu terus berkolaborasi dengan berbagai ahli dari disiplin yang telah dikemukakan. Semakin banyak koneksi antara sistem yang sebelumnya terisolasi, menuntut peningkatan kontrol keamanan guna mengurangi risiko dan kerentanan. Dalam konteks inilah muncul kebutuhan akan individu yang memiliki keahlian gabungan dalam ilmu hayati seperti teknologi DNA, bioproses, dan keahlian di bidang ilmu komputer, termasuk pemrograman, pembelajaran mesin, dan keamanan cyber. Mengingat besarnya dampak yang dapat ditimbulkan, penting untuk melakukan penilaian risiko dan hukum terhadap ancaman ini. Hal ini untuk memastikan formula pencegahan yang dapat diimplementasikan dengan cepat sebelum ancaman tersebut berkembang lebih jauh. Ini makanya luar biasa kecanggihan ilmu di masa sekarang, termasuk ilmu DNA. Makanya aneh seumpama untuk menentukan keturunan siapa, Habib Dobolowi membantah tentang DNA. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.